Halo guys, kembali lagi bersama gua Adi. Kali ini kita balik ke X lagi ya. Ini dari pinjol laknat ya. Fakta jika berurusan dengan pinjol, lu akan dikirimi semen, pasir, dan order makanan, dibuatkan poster dan ditempelkan di sekitar rumah, dibanjiri SMS, dan WA berupa fitnah, ini bener banget ya, disebarkan di media sosial dan banyak lainnya. Oke, kita cek ya. Nah ini benar ya teman-teman, jadi saat aplikasi pinjol itu kita install, biasanya si aplikasi itu akan otomatis minta akses gitu ke ponsel kita. Dia minta akses ke galeri, kontaknya kita gitu. Nah, kebanyakan si aplikasi pinjol ini justru mensalahgunakan akses itu untuk mengancam kita jika debitur itu nggak bisa bayar uang pinjolnya dan nggak mengembalikan uang pinjolnya gitu teman-teman. Contohnya di sini, hal media sosial lo udah gue dapet, lo bayar segera atau gue inbox teman-teman lo. Jadi foto-foto kita yang ada di galeri dia bisa akses gitu dan mengirimkannya ke orang lain gitu loh. Dengan pastinya dia buat buat poster atau dengan kata-kata yang nggak pantas gitu teman-teman ya. Ini banyak terjadi seperti ini gitu. Dicari maling fintech atas nama Eka sudah melarikan dana pinjaman, masukkan ke karung aja biar ginjal bisa dijual, bayar utang-utangnya di mana-mana. Atau open BO buat tante-tante biar ada duitnya. Jadi kalau teman-teman punya teman yang di WA seperti ini, mending gue merasa ini perlu diblok aja teman-teman. Lupakan aja ya. Kemudian ada juga yang begini, ini gue juga baru tahu ya. DC itu sampai membuatkan poster foto nasabahnya dan disebar, ditempelkan di keliling rumah atau dimanapun gitu. Jadi untuk apa? Untuk mempermalukan si nasabahnya ya. Jadi debiturnya dibuat malu. Nah di sini ditulis dicari, handayani, bla bla bla, penipuan dan penggelapan dana. Nomornya kita di-share di mana-mana gitu ya, difoto dan dikirimkan teman-teman sanak saudara kita. Jadi ini benar-benar merugikan kita secara personally gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati juga, inilah resiko pinjol gitu teman-teman ya. Nah ada juga yang dikirimi makanan begini nih, kirimi makanan kita nggak mesen gitu tapi pinjol itu iseng dan ngerjai kita. Ini sampai 1 jutaan gitu dikirimin dengan alamatnya kita. Otomatis si GoFood selaku pengantar gitu dia nggak mau tahu, pokoknya harus bayar ini. Nah, seringkali banyak order fiktif gini yang akhirnya apa? Ya kita sebagai yang nggak tahu apa-apa ya rugi ya teman-teman ya. Makanya berurusan sama orang pinjol itu bener-bener stres gitu loh. Ada di case lain ya, ini juga gue baru baca ya dari Facebook ini. Jadi dia share nama penggelapan dana, padahal ini sebenarnya utang pinjol ya teman-teman. Yang terhormat Bapak Ibu bantu sampaikan kepada si maling, disebut di sini si maling, Bu Nia ya. Joblong dengan alamatnya dan nomor HP-nya untuk tanggung jawab membayarkan utangnya di seluruh pinjol. Jadi kayaknya si ibu ini sudah gali lubang tutup lubang ya. Jadi benar-benar banyak ya. Ini nih persepsi gue yang gue baca ya. Infokan jadi orang nggak kena sampai pakai uang haram. Jadi sebar data seperti ini sebenarnya nggak tepat ya. Gue juga sempat lihat ada polisi yang menyatakan kalau sebar data itu nggak boleh teman-teman. Karena itu mencemari nama baiknya kita gitu. Apalagi sudah KTP dibuat situ ratu utang bla bla bla. Ini Anda bisa laporkan itu ke polisi gitu ya. Ini sudah merusak nama baik lah gitu. Ada juga yang begini ya, ini biasanya di SMS atau WA ya. Bayarkan tagihan pinjaman Alfian di aplikasi Kretakui. Jangan sampai data beliau kami proses sampai pada beliau. Jangan bawa lari uang perusahaan kami karena beliau tidak membayarkan tagihannya di aplikasi Kretakui. Jadi eh, teman-teman temennya si peminjam juga kena gitu ya. Jadi disebar data kemana-mana pun. Nah ini ada yang
nagih begini pakai PP-nya, buronan polisi gitu ya, dicari buronan maling, tangkap dan hubungi kami jika menemukannya, segera dengan nomor yang ini ya. Jadi aduh, teman-teman benar-benar hati-hati ya, apalagi udah sampai ke mana-mana gitu, di-share ke media sosial. Jadi teman-teman bisa ngadukan akun yang men-share itu gitu. Ini kan kalau bos dari perusahaan kita mengetahui seperti ini kan pasti bertanya-tanya ya. Ada yang kejadian bosnya tahu kamu kenapa, ya utang seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya dia justru dikeluarkan dari tempat kerjanya ya. Makanya ini, benar-benar harus hati-hati ya. Di sini ada, pamflet gitu ya, kalau ada yang share atau teror lewat chat, sebenarnya ada undang-undangnya teman-teman. Ya, pasal 29 UU ITE dan pasal 25B UU 19/2016. Tiap orang yang sengaja dan tanpa hak berikan ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronika termasuk chat dapat dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Jadi jangan takut ya teman-teman kalau ada yang share seperti itu, kamu bisa screenshot dan share kemanapun dan akunnya dan nomornya gitu ya teman-teman. Jadi bisa adukan juga ke pihak berwajib polisi dalam hal ini. Itu ya teman-teman, jadi memang sudah ada undang-undangnya, jangan takut ya, share ini ke berbagai media sosial kamu ya, untuk buat teman-teman yang, punya utang pinjol. Mungkin itu ya video kali ini, terima kasih sudah menonton dan nantikan video berikutnya.